media sosial itu tergantung dari kita nih, tergantung kita dari pemilik handphone ya. Jadi ketika kita memang ketika kita ingin mengedukasikan diri kita dengan hal-hal baik, kita bisa menemukan hal-hal baik pula. Ini kan bully itu bagian dari penghinaan juga ya, gitu kan. Jadi ketika penghinaan itu sudah diarahkan ke kita, itu kembali kepada kita bagaimana kita mengekspresikan penghinaan tersebut. Nah, ketika hal tersebut sudah terjadi, nah, jadi kita harus menunjukkan bahwasanya kita punya value loh, kita punya nilai-nilai yang memang jika memang itu setiap orang itu kan selalu memiliki kekurangan, kelebihan, dan jangan sampai kekurangan itu menjadikan kita untuk mundur. Nah, mari kita tunjukkan prestasi kita, mari kita tunjukkan aku bisa loh, aku nggak seperti itu. Assalamualaikum kawan Hiwar. Senang sekali saya Aziza Amal bisa menjumpai kawan Hiwar dalam program podcast Woman Talk Woman. Jadi buat kawan Hiwar yang belum tahu, program ini merupakan salah satu program khusus yang dihadirkan oleh Hiwar Media yang akan membahas khusus tentang perempuan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat relevan dengan kehidupan kita. Sebuah tema yang mungkin sering sekali terabaikan, namun sangat krusial untuk menjaga hak dan martabat kita sebagai individu, yaitu bullying dan pelecehan seksual. Dan senang sekali bisa hadir langsung bersama saya, narasumber kita yang mungkin akan berbagi ilmu dan wawasannya bersama kita hari ini. Ustazah Badrul Nofis. Jadi profil singkat tentang narasumber kita hari ini. Ustazah Badrul Nofis ini merupakan mahasiswi Al-Azhar jurusan Syariah Islamiyah, benar Ustazah? Iya, benar. Dan merupakan organisator aktif di Mesir, benar Ustazah? Iya. Dan salah satu riwayat pengalaman beliau pernah menjadi ketua angkatan Nusantara PPMI Mesir tahun 2023-2024. Ya, Masya Allah. Dan selain organisator, beliau juga mempunyai banyak karya dan segudang prestasi teman-teman kawan Hiwar. Salah satunya beliau pernah juara 1 karya tulis ilmiah di tingkat nasional, Masya Allah. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita nyapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustazah Nofis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, terima kasih Ustazah sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Alhamdulillah, ini juga sebagai kesempatan besar bagi saya yang tentunya nantinya bakal menjadi pengalaman yang nanti kita ceritakan kepada teman-teman di luar sana. Buat kawan-kawan Hiwar yang belum tahu, bullying dan pelecehan seksual baik di dunia nyata dan di dunia maya itu sangat berdampak besar bagi kesehatan mental dan fisik korban. Namun banyak yang merasa takut dan malu untuk berbicara tentang hal ini. Nah, di episode kali ini, kita akan mendalami bagaimana sih kita bisa mencegah, mengenali, dan mengatasi kedua masalah ini. Serta bagaimana kita sebagai perempuan ini bisa saling mendukung begitu, untuk melawan kekerasan seksual dan bullying ini. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja. Jadi, menurut Ustazah Nofis sendiri nih, gimana sih, kenapa sih bullying dan pelecehan seksual itu sangat penting Ustazah untuk dibahas? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang Kairo dengan suasana musim dingin ya, kita akan membahas tentang topik yang tidak dingin. Karena tentu saja ini sebagai topik yang harus kita taruh perhatian khusus tentunya. Nah, tadi penyebab mengapa pelecehan seksual ataupun bullying ini sangat penting untuk kita bahas. Nah, jadi karena selama ini kasus tentang bully dan pelecehan seksual itu sebagai indikator kasus tertinggi juga. Nah, apalagi di Indonesia khususnya. Nah, karena sekarang kita sedang berada di Mesir, khususnya mahasiswa Indonesia, dan khususnya kita sebagai seorang perempuan gitu kan. Nah, ini perlu saja kita bahas gitu. Nah, jadi adapun bagaimana krusialnya pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini. Nah, karena dua hal ini merupakan penyebabnya itu karena lingkungan sekitar terutama gitu. Terus dua kasus ini juga ibaratnya sebagai gunung es. Ibaratnya memang ini itu tidak terselesaikan karena
seringnya itu korban yang sudah mengalami ataupun yang merasakan daripada 2 kasus ini itu merasa malu untuk diceritakan, untuk di-speak up kepada khalayak ramai gitu. Oleh sebab itu kasus ini itu tidak pernah terselesaikan gitu. Oleh sebab itu mungkin sekarang kita udah berada di era globalisasi, tentunya banyak indikator yang bisa kita gunakan untuk membahas hal ini gitu. Jadi sekarang mungkin kita akan membahasnya satu persatu lebih lanjut bersama dengan Hiwar Media. Iya benar teman-teman. Jadi tadi Ustazah Novi sempat bilang ya, kalau misalnya kita harus menaruh perhatian lebih kedua kasus ini, kedua kekerasan ini. Tapi kenapa sih Ustazah kasus bullying dan pelecehan seksual itu sering dipandang sebelah mata? Nah, sebenarnya kalau kita bilang dipandang sebelah mata itu juga bukan hal yang benar juga, karena kita sudah melihat ketika ada pihak korban yang melaporkan kasus ini ataupun melakukan pengaduan, tentu saja bakalan diproses lebih lanjut. Cuman yang menjadi sering dipandang sebelah mata ya itu karena stigma masyarakat aja sih sebenarnya gitu. Jadi ketika misalnya seseorang sudah mengalami baik itu dari segi pembulian ataupun dari segi kasus pelecehan seksual. Nah, jika memang mereka berani untuk speak up, berani untuk berbicara, berani untuk mengadu, tentu saja kita akan mencarikan solusi-solusinya gitu. Sehingga ini tuh tidak merajalela seperti yang kita lihat sekarang ini gitu. Jadi ketika memang permasalahan ini terjadi, kita harus memberanikan diri untuk speak up. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oh gitu ya Ustazah, benar. Kadang kita perempuan emang kalau misalnya kita yang udah terkena nih, terutama ini pelecehan seksual Iya, benar. Kita kadang kayak malah kita yang malu gitu loh kalau misalnya kita yang ngomong. Iya, benar-benar. Jadi mungkin ini karena kurangnya edukasi juga, benar seperti Ustazah tadi bilang, ini kurangnya edukasi. Mungkin belum tahu sebenarnya pelecehan seksual itu seperti apa gitu kan Ustazah. Jadi menurut Ustazah Novi sendiri nih, menurut Ustazah Novi sendiri apa sih yang dimaksud dengan bullying dan pelecehan seksual? Nah, bully. Nah, bully itu sederhananya kita bisa memahami sebuah tindakan, baik tindakan ataupun perbuatan ataupun melalui perkataan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat untuk mendominasi korban, dengan niat untuk memberikan dampak tidak dihargainya si korban ini. Mungkin sederhananya kita bisa memahaminya seperti itu. Nah, sedangkan pelecehan seksual, pelecehan seksual ini mungkin gimana ya, penjelasannya itu tergantung juga dari segi apanya gitu. Tapi secara umumnya, secara universalnya kita bisa memandang bahwasanya pelecehan seksual ini sebagai sebuah tindakan juga, baik itu tindakan secara verbal ataupun tindakan secara fisik dengan tujuan ingin menodai korban ataupun mengintimidasi dan juga menjatuhkan harga diri si korban gitu. Dengan indikasi seksual seperti itu. Oh, berarti ada indikasi-indikasi tertentu ya? Iya, benar. Terus apa sih Ustazah yang menjadi tolak ukur suatu perbuatan itu bisa dinilai kalau ini bullying loh, ini pelecehan seksual? Oke. Nah, tadi kita udah tahu ya. Nah, bully itu apa, pelecehan seksual itu apa. Nah, sekarang kita melihat ternyata setelah kita dalamin lagi bahwasanya kadang hal-hal sederhana yang menurut kita biasa aja, ternyata itu masuk ke dua faktor kasus ini. Nah, pertama kita bahas dulu dari segi bully-nya. Nah, yang pertama dari segi bicara. Kita mungkin menganggap itu bercanda. Misalnya, maaf cakap nih, bodoh banget gitu. Nah, itu sebenarnya udah masuk ke indikasi pembulian. Nah, cuman yang sekarang jadi pembahasan kita dalam hal ini, mungkin orang-orang masih memandang ini hanya sebuah candaan loh gitu. Apalagi kan kita ketika bertemu dengan teman ataupun dengan orang gitu kan, ketika mengobrol, ketika berdiskusi itu kayak ya udah ngomong aja gitu, asal ceplos aja gitu kan. Nah, jadi kita bisa melihat baik secara itu dari bentuk kata-katanya ataupun dengan perbuatannya gitu. Nah, itu dari titik paling kecil. Nah, mungkin kalau misalnya indikasi daripada bully itu di tahapan paling tinggi, nah itu mungkin sampai dengan main tangan gitu ataupun mukul gitu. Nah, itu udah mencapai taraf yang paling tinggi. Nah, adapun indikator dari pihak pelecehan seksual di kasus pelecehan seksual, ternyata
dengan cara seseorang mungkin ini ya, mungkin contohnya lawan jenis, memandang kita saja dengan tatapan yang berbeda, yang berbau dengan negatif, itu udah termasuk kepada pelecehan seksual. Nah, itu dari hal terkecil. Nah, mungkin hal terbesarnya hingga dia berani ya menyentuh si korban gitu. Nah, di samping itu juga mungkin di tahapan pertengahan mungkin dengan memberanikan diri untuk berbicara dengan korban dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang memang menuju ke tahapan hal negatif tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Jadi emang ini tadi kita ngebahasnya dari perspektif korban ya Ustazah. Benar. Terus kalau menurut Ustazah sendiri nih, apa sih kenapa apa sih sebenarnya penyebab terjadinya bullying dan pelecehan seksual ini? Oke, benar. Nah, jadi mungkin dari segi bullyingnya, indikator yang paling pertama adalah tentang si pelaku ini berasal dari keluarga mana. Oh iya benar. Nah, jadi edukasi yang berasal dari keluarga itu ternyata sangat penting. Nah, kita sering mendengarkan the family is the power. Nah, bahwasanya keluarga itu selalu memberikan kekuatan. Kekuatan yang seperti apa? Apakah kekuatan yang mengarah kepada negatif kah? Atau kekuatan yang mengarah kepada positif? Nah, mungkin ketika si pelaku ini melakukan tindakan pembulian, mungkin dia berasal dari kekeluargaan yang menormalisasikan hari-harinya mungkin yang penuh dengan konflik, ataupun dia tidak bisa mengekspresikan bagaimana emosi dia dalam menilai sesuatu, sehingga mudah saja dia melakukan tindakan tersebut. Nah, mungkin itu penyebab yang menyebabkan si pelaku ini melakukan tindakan tersebut. Nah, selanjutnya kalau misal dari segi pelecehan seksual ya, nah pelecehan seksual sendiri mungkin kita bisa melihat bahwasanya ketika seseorang, mungkin kita berbicara dari segi agama ya. Nah, mungkin ketika seseorang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, ketika seseorang memang tidak bisa mengarahkan, sebenarnya dalam Islam sendiri ketika memang dia belum mampu untuk menikah atau memang belum saatnya dia untuk menikah, kan ada step-step ataupun solusi bagaimana dia bisa mengarahkan perasaan tersebut. Baikkah dia itu dengan berpuasa. Nah, mungkin kita lebih condongnya mendengar solusinya itu dia untuk berpuasa terlebih dahulu gitu. Nah, sehingga ketika dia tidak mengontrol hal-hal tersebut, akhirnya ya membawa dia itu ke perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh itu gitu. Mungkin seperti itu sih sederhananya. Benar. Jadi peran keluarga emang sangat penting ya, benar. Jadi itu tadi kita bahas penyebabnya, kita bahas dari sisi korbannya. Nah, gimana nih Ustazah kalau misalnya udah kejadian, cara kita mengatasi dampak dari bullying dan pelecehan seksual ini seperti apa menurut Ustazah? Jadi kita tidak bisa berbicara siapa sih yang bakalan mendapatkan ataupun mengalami hal tersebut, kasus dua ini, bully dan pelecehan seksual. Cuman kalau memang itu sudah terjadi, kita yang pertama itu bagaimana kita mengontrol diri. Nah, jadi mungkin dari bully ya, pembulian. Nah, jadi ketika memang kita sudah berada di lingkungan yang toksik seperti itu, harusnya kita sudah bergegas pergi gitu. Jadi ibaratnya kita menghargai diri kita sendiri, bahwasanya aku pernah dengar bahwasanya penghinaan tersebut tidak akan kita dapatkan ketika kita tidak menerima penghinaan tersebut. Nah, jadi ibaratnya gini, ini kan bully itu bagian dari penghinaan juga ya, gitu kan. Jadi ketika penghinaan itu sudah diarahkan ke kita, itu kembali kepada kita bagaimana kita mengekspresikan penghinaan tersebut. Nah, ketika hal tersebut sudah terjadi, nah, jadi kita harus menunjukkan bahwasanya kita punya value loh, kita punya nilai-nilai yang memang jika memang itu, setiap orang itu kan selalu memiliki kekurangan, kelebihan, dan jangan sampai kekurangan itu menjadikan kita untuk mundur. Nah, mari kita tunjukkan prestasi kita, mari kita tunjukkan, aku bisa loh, aku nggak seperti itu. Nah, mungkin itu dari segi bully-nya. Nah, mungkin dari segi pelecehan seksualnya, bahwasanya ketika kita sudah menjadi korban pelecehan seksual, kita jangan pernah merasa diri ini, oh aku udah hina ya, aku gak berharga ya gitu ya. Mungkin pasti orang bakal merasakan hal tersebut gitu kan. Itu hampir semua, mayoritas ya, pasti ketika kita sudah mengalami hal tersebut, itu kan merupakan hal yang tidak senonoh.
secara tidak langsung akal kita pasti berpikir bahwasanya apa aku setidak berharga itu ya gitu. Nah, jadi kembali lagi kita harus bangkit. Kita jangan berlama-lama di sana. Bahwasanya hal buruk itu yang sudah terjadi, kita bisa menjadikan itu sebagai energi-energi positif kita untuk tahapan berikutnya. Gitu. Ini dalam banget. Masya Allah. Jadi itu tadi cara untuk mengatasi bullying dan pelecehan seksual. Benar. Nah, kalau ini saja, aku lebih penasaran gimana sih cara ngelaporin bullying dan pelecehan seksual ini, karena kalau misalnya menurut pengalaman pribadi saja mau dilaporin ke, kita mau ngadu ke teman aja tuh kayak kadang kayak lo aja yang laporan gitu nggak sih? Iya benar-benar. Ini kalau misalnya kita mau melaporkan kasus bullying dan pelecehan seksual ini seperti apa saja? Mungkin karena kita sedang berada di Mesir. Saat ini kita memegang notabene sebagai mahasiswi Indonesia ataupun mahasisir. Nah, jadi kita khususnya perempuan, kita punya organisasi induk perempuan, Wihdah. Nah, Wihdah PPMI Mesir. Nah, jadi ini sebagai organisasi induk, tentunya kita berharap organisasi ini bakalan menjadi tempat pulang ya, gitu kan. Bakalan menjadi tempat kembali kita ketika memang kita membutuhkan bantuan dan pertolongan. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwasanya di Wihdah itu ada namanya Divisi Sosial dan Kesejahteraan atau disingkat dengan Soskes. Nah, jadi divisi ini kebetulan juga di tahun ini ada nama programnya Wihdah Care. Nah, Wihdah Peduli. Gimana tuh saja? Nah, jadi kita tuh memang sejauh ini ya, ini mungkin kita membahas tentang ini mungkin di tahapan kita dulu sebagai mahasiswati khususnya. Mungkin kita sudah melihat memang kalau di Mesir ini kasus pelecehan seksual itu sangat banyak. Dan itu selalu menjadi kasus gunung es, tidak teratasi. Karena apa ya? Karena memang kayak tadi Ustazah bilang, aku malu gitu kan. Stigma kita nih ketika sudah terjebak ke kasus ini, kita tuh bakalan ngerasa ya udah deh nggak usah gitu, sehingga menjadi trauma yang berkelanjutan. Dan ini sangat parah banget. Nah, jadi Wihdah Care ini mendampung pengaduan teman-teman mahasiswati. Mungkin ada teman-teman yang memiliki keresahan ataupun mau curhat, ataupun yang tadi kayak kita bilang, mungkin memang ketika si korban ini sudah terjadi kasus ini, sudah terlibat, maksudnya dalam artian sudah menjadi korban. Nah, silakan mengadu. Karena kita Wihdah ini sebagai organisasi induk yang menaungi seluruh mahasiswati. Jadi kita sangat berharap bahwasanya teman-teman kita sudah menyediakan fasilitas tempat. Nah, jadi sebagai teman-teman untuk kembali, teman-teman untuk menceritakan bahwasanya peranan Wihdah itu sangat berdampak besar kepada teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ada juga divisi Badan Otonom Citra di Wihdah juga. Nah, jadi di sana ada insight. Jadi kita bakalan ibaratnya memberikan kekuatan kepada teman-teman yang memang teman-teman ini membutuhkan motivasi besarnya, khususnya memang kepada teman-teman yang sudah menjadi korban daripada pelecehan seksual tersebut. Gitu. Jadi buat kawan hiwar, terutama mahasiswati nih yang lagi di Mesir, jika kalian pernah mengalami dua kekerasan ini, bisa langsung ke Wihdah. Iya, benar. Benar. Jadi solusinya emang kita harus cari lingkungan yang bisa mensupport kita ya. Benar. Terus ada lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, siap. Gimana sih cara menjaga diri kita sendiri ini dari bullying dan pelecehan seksual jika kita adalah orang yang terdekat dari korban nih? Apa sih yang harus dilakukan untuk mendukung korban itu biar mereka gimana sih kayak peran Wihdah Care juga di situ? Iya, benar. Nah, mungkin pertama dari segi kita sebagai teman dekat. Iya. Nah, pertama dalam menghadapi kasus bully ya, mungkin kayak tadi Ustazah bilang, baper gitu. Nah, pasti sering kan gitu. Padahal mungkin itu udah menyayat-nyayat hati loh gitu kan. Nah, mungkin kita memposisikan diri sebagai teman ketika seorang korban sudah berani menceritakan permasalahannya kepada kita. Berarti kita sudah dianggap sebagai orang yang dipercayai. Nah, benar. Nah, jadi kita ketika mendapati teman kita curhat, mengadu kepada kita, ya otomatis kita harus mensupport. Oh ya udah, it's okay, berarti kamu harus tingkatkan, kamu harus buktikan bahwasanya kamu tidak seperti itu. Nah, itu mungkin kurang lebihnya untuk menghadapi kasus bully ya. Nah,
adapun untuk pelecehan seksual sebagai seorang teman dekat nih, kita mungkin sama juga membangun komunikasi. Nah, jadi ketika seseorang itu sedang dilanda masalah, didatangi masalah, otomatis dia kan kebingungan ya, ini gimana ya, ini aku harus kemana ya, apa aku harus, ya udah aku berkurung diri nih di rumah aja, nggak usah kemana-mana lagi gitu. Ibaratnya udah kehidupan is end gitu kan, udah kehidupan selesai gitu kan. Tapi ketika kita menempati diri kita sebagai seorang teman dekat, tentunya kita harus menjadi partner ya. Kita ngajak diskusi, komunikasi gitu. Ya udah, sekarang kita harus kita arahkan. Mungkin kan ketika seseorang itu dilanda masalah kan pikirannya itu kan buntu ya. Aku harus kemana ya, aku harus kemana gitu. Nah, jadi kita harus mengajak dia, oh kamu nih harus pick up, kamu nih harus komunikasi, kamu nih harus lapor ke pihak berwenang gitu kan. Nah, jadi dengan adanya komunikasi kita tidak membuat si korban ini stres ataupun depresi. Kan kita sering ya ngelihat bahwasanya di Indonesia nih kasus-kasusnya seperti ini hingga berakhir bunuh diri. Iya benar. Nauzubillah ya Allah. Nah, banyak banget kasusnya. Iya benar, karena dia nggak tahu tempat untuk mengadu kemana, tidak ada orang yang support dia, sehingga akhirnya ya sudah dia mengakhiri hidupnya gitu. Jadi sebagai teman dekat kita harus sangat-sangat support kepada teman kita gitu. Masya Allah. Jadi Ustazah tadi sempat bilang ya, kalau misalnya kan kita sebagai mahasiswati itu kita juga sering melihat kasus ya Ustazah di sosial media, kayak apa terutama di X nih, di Twitter kita sering lihat kayak ada lagi kasus pelecehan seksual. Terus belum lagi announcement dari DKKM. Iya benar. Itu menurut antum media sosial sendiri itu apakah bisa membantu untuk mengurangi bullying dan pelecehan seksual ini atau malah bisa memperburuk saja? Nah, mungkin kita ada sisi 50-50 sih sebenarnya. Bisa menjadi memperburuk, bisa jadi bakalan mensupport si korban. Nah, mungkin kalau kita lihat dari medsos, kalau memang ketika kita sudah menjadi si korban, nah ketika kita sudah menjadi si korban, kita bisa mendapati banyak loh konten-konten di media sosial yang dapat mendukung kita. Kita bisa melihat podcast ataupun baik itu di YouTube, TikTok, Instagram, mungkin juga di Twitter ya. Nah, kita bisa melihat bahwasanya di sana itu banyak loh motivasi yang kita dapat dari motivator-motivator terhebat. Bahkan aku juga sempat ya nge-scroll podcast di di YouTube. Nah, tentang baik itu dari segi pembulian ataupun pelecehan seksual. Bahkan di sana ketika yang menjadi narasumbernya itu adalah mereka yang sudah pernah menjadi korban. Tapi aku melihat ya bahwasanya perempuan itu ketika mereka sudah bangkit dari keterpurukannya, mereka tuh keren banget. Itu mereka sudah memiliki power yang kemarinnya mungkin mereka sudah berlarut-larut dengan kesedihan, tapi ketika mereka memberanikan diri untuk bangkit, berjalan dari duri-duri tersebut, mereka itu keren banget pokoknya. Jadi ternyata kita memang punya kekuatan-kekuatan yang sebelumnya mungkin kita memikir, aku nggak bisa bangkit, aku nggak bisa, aku udah seburuk ini mungkin ya, kita mungkin sempat berpikir seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, bahwasanya media sosial itu tergantung dari kita nih, tergantung kita dari pemilik handphone ya. Jadi ketika kita memang ketika kita ingin mengedukasikan diri kita dengan hal-hal baik, kita bisa menemukan hal-hal baik pula. Tapi ketika memang diri kita ini ingin berlarut-larut dalam keterpurukan, kita bisa juga melihat pembulian itu tetap masih merajalela. Nah, jadi itu kembali lagi kepada kita, bagaimana kita memilih konten-konten yang memang bisa mendukung kita, apakah kita akan maju atau kita tetap mundur. Kita harus empower. Empower dan memilah-milih dalam bersosial media. Benar. Next kita ke pertanyaan selanjutnya. Terus menurut Ustazah sendiri nih, apa sih kebijakan yang harus kita perbaiki untuk menangani dua kasus ini, terutama bullying dan pelecehan seksual ini, Ustazah? Oke, jadi mungkin dari segi bully dulu ya. Nah, dari segi bully dulu, yang pertama tentang edukasi. Nah, edukasi ini berasal kembali lagi tadi ke pembahasan kita awal banget, bahwasanya edukasi seperti ini bakalan kita dapatkan di lingkungan keluarga pertama. Selanjutnya kita bisa melihat pembelajaran seperti ini dari lingkungan sekolah, tempat kita belajar. Jadi
kalau misalnya kita mengharapkan sebuah kebijakan, tentu saja pertama yang harus kita melangkah tahapannya itu adalah tentang edukasi di keluarga. Jadi ketika kita bisa melihat ya, kadang gimana ya bahasanya? Ini ada persentase. Persentase ini juga menunjukkan bahwasanya seorang anak yang bermasalah dalam artian permasalahan seperti ini ya, permasalahan yang sangat jauh dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, that's right. Iya, benar. Nah, dua ini tuh bahkan nantinya itu kan menghasilkan sebuah hukum. Jadi permasalahan ini juga menghasilkan sebuah hukum yang memang dianut daripada Pancasila, nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kebijakan yang pertama itu menurut pandangan aku pribadi dan mungkin hampir semua orang juga berprinsip hal yang sama, edukasi yang bakalan kita dapatkan itu dari keluarga. Jadi kita melihat keluarga yang harmonis, keluarga yang soft spoken ya gitu, lembut tutur katanya gitu kan. Nah, ketika mereka memang hadir dari keluarga yang sana, yang keluarga yang seperti keluarga cemara bahasanya ya. Nah, pasti mereka itu bakalan menghasilkan sikap ataupun peran di lingkungan sekitarnya itu peran yang memang peran-peran positif, bukan yang seperti anak yang memang lahir daripada keluarga yang berantakan, keluarga yang memang mungkin sering konflik, pokoknya yang jauh dari nilai-nilai norma kebiasaan yang baik mungkin ya. Nah, mungkin berawal dari sana dan sekarang kita nggak heran lagi loh banyak di lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang memang sudah melakukan kebijakan, mengedukasikan di sekolah. Jadi sekarang memang sekolah-sekolah di Indonesia khususnya sudah mengajari bagaimana sih kita berakhlak yang baik, bagaimana sih etika-etika dalam menjalin komunikasi dengan teman, gitu kan. Nah, jadi kebijakan-kebijakan ini, baik itu dari pihak pemerintah, mereka ini sudah turun tangan. Tapi kembali lagi bahwasanya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ketika seorang anak menghasilkan produk ya, maksudnya didikan nih kan, didikan yang tidak baik kita nggak bisa menyalahkan secara mutlak bahwasanya gagalnya pihak pendidikan dalam mengedukasi mereka. Iya, tapi kita juga mungkin nantinya sebagai seorang orang tua, sebagai orang tua kita juga harus melihat bahwasanya anak tuh di sekolah cuma 8 jaman mungkin ya, benar. itu paling maksimal. Nah, sisanya itu di rumah. Jadi kita tuh harus melihat lagi bagaimana background daripada si keluarganya. Itu mungkin dari sisi bullyingnya. Kalau mungkin dari pelecehan seksual, kebijakan-kebijakan yang pemerintah tetapkan sebenarnya sudah ada juga. Iya, karena kita melihat kalau misalnya si korban berani untuk melapor ke pihak berwenang seperti polisi gitu kan. Nah, ataupun lembaga perlindungan hak perempuan dan anak, mereka tuh bakal diproses. Cuman yang jadi permasalahan saat ini itu minimnya orang yang mau speak up tentang ini, gitu. Karena menganggap bahwasanya gak usah deh gitu, ya udahlah gitu kan. Akhirnya kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah pemerintah buat, pemerintah tetapkan, sulit diimplementasi kepada si korban karena minimnya data yang didapati oleh pihak yang berwenang seperti itu. Benar sih Ustazah. Jadi kayak semua dari permasalahan bullying tadi Ustazah, itu berasal dari keluarga. Benar Ustazah, Ana relate soalnya sekarang tuh kalau misalnya ada Ana masih melihat kasus bullying ini, Ana tuh mikirnya kayak ini ada masalah apa ya di keluarganya, langsung gitu kayak malah kita kasihan gitu loh ke pelakunya. Oke, jadi kalau dari antum sendiri nih Ustazah, apa sih pesan yang mau antum sampaikan dari Ustazah Badrul Nafis ini kepada korban bullying atau pelecehan seksual? Oke, jadi mungkin pesan saya pribadi kepada teman-teman Hiwar Media, teman-teman yang sedang mendengar diskusi kita pada sore hari ini, bahwasanya khususnya dari segi pelecehan seksual, karena 9 dari 10 ya, 9 dari 10. Ibaratnya 9 dari 10 korbannya itu pasti mayoritasnya tuh perempuan. Benar sih. Dan yang paling disayangkan kasus ini itu mungkin karena tempatnya sepi, karena mungkin di malam hari, mungkin karena si perempuannya memakai pakaian yang mini. Mungkin sebagian orang tidak menutup kemungkinan merasakan bahwasanya pelecehan seksual itu disebabkan dengan hal-hal yang seperti tadi. Nah, tapi nyatanya banyak loh pelecehan seksual itu terjadi di tempat publik. Nah, kita bisa lihat, mungkin khususnya di Mesir ini, pelecehan seksual di
mobil, transportasi, di bis, di tramko. Nah, itu padahal kan tempat publik. Banyak orang ya, benar. Iya, ataupun di tempat khalayak ramai. Mungkin kalau di Mesir ini kita sering mendengar laporan-laporan itu ketika teman-teman berziarah ke Masjid Hussein. Nah, apalagi di sore hari, malam hari, memang di waktu lagi ramai-ramainya orang-orang sedang melakukan aktivitas, justru si korban ini mendapatkan pelecehan seksual itu dari sana. Nah, ini tuh seharusnya tempat publik itu bisa menjadi tempat perempuan ini berlindung ya. Tapi nyatanya masih banyak orang yang abai terhadap hal ini. Oleh sebab itu, dengan adanya kasus seperti ini membuat si perempuan ini terkurung ide-idenya. Jadi merasa, oh udahlah, aku nggak usah kemana-mana aja deh, karena memang resiko aku untuk bergerak di publik ini memang bakalan seberat ini. Nah, jadi mungkin pesan dari aku pribadi kepada teman-teman semua, jadi kita ini berharga, kita ini sangat berguna, kita ini adalah berliannya dunia ibaratnya ya. Kita ini adalah perempuan, tentunya kita ini akan indah ketika kita ini memang dimuliakan. Akan tetapi itu kembali lagi kepada kita bagaimana kita bisa memposisikan diri. Jadi kepada teman-teman semuanya, khususnya perempuan, khususnya mahasiswati, jadi kita ini harus menggunakan power ya yang ada dalam diri kita ini untuk melawan, untuk menangkal kasus-kasus seperti ini. Oleh sebab itu kepada teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang sudah merasakan kasus pembulian dan kasus pelecehan seksual, jangan pernah sungkan-sungkan. Ya, jangan pernah sungkan-sungkan ya. Jangan pernah sungkan-sungkan untuk speak up. Karena dengan adanya speak up, kita itu bakalan tahu, semua orang itu bakalan tahu. Tapi jika teman-teman memilih untuk bungkam, kita bakalan dapat informasi dari mana. Benar. Seperti itu. Jadi semangat selalu bahwasanya kita bisa. Ya, benar. Menyentuh sekali, saudara. Wah, obrolan yang sangat membuka mata sekali, teman-teman kawan Hiwar. Terima kasih banyak Ustazah yang sudah membagikan wawasannya dan informasi yang sangat berharga untuk kita semua. Saya yakin banyak pendengar kawan Hiwar yang sekarang lebih memahami tentang bullying dan pelecehan seksual ini, Ustazah. Ini bukan cuma tentang bagaimana cara kita untuk melindungi diri kita sendiri nih, teman-teman, tapi bagaimana kita bisa membangun lingkungan yang aman gitu. Dan penuh empati tentunya untuk kita semua ya. Iya. Karena kekuatan kita ada dalam suara kita, dan jika kita bersatu, kita bisa menciptakan perubahan yang sangat besar. Benar banget, guys. Ya, terima kasih banyak Ustazah sekali lagi telah bersedia hadir dan berbagi. Semoga sukses selalu, dilancarkan selalu studinya, dan segala urusannya, dan diberi keberkahan dalam setiap perjalanannya. Dan untuk kawan Hiwar, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jika kawan Hiwar merasa terinspirasi dan ingin bercerita, jangan ragu untuk menghubungi media sosial kawan Hiwar atau meninggalkan komen di bawah. Jadi mari kita selalu berjuang bersama untuk menciptakan dunia yang lebih aman, lebih adil, dan penuh kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay strong, stay safe, and keep empowering one another. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Aziza Amal, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.